Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membaca surat As-Sajdah ayat 15. Kita akan membahas panjang pendeknya, huruf-huruf yang dibaca panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ya, di sini ayat ini ada beberapa dibaca panjang ya. Pertama, innama. Nah, ini ada alif ya. Ada huruf alif. Ini sebelumnya huruf berharokat fathah. Ya. Ini dibaca panjang maknya. Ma, kemudian bergandengan dengan alif. Alif ya, alif itu tanpa harokat ya. Jadi maknya ini dibaca panjang. 2 harokat sampai 4 harokat. Innama ya, 2 ketukan atau 4 sampai 4 ketukan. Ya, dikira-kira aja, jangan terlalu panjang. Innama yu'minu bi ayatina. Ini juga huruf ba kemudian bergandengan dengan alif. Tapi alifnya berharokat fathah berdiri ya. Sebenarnya aslinya ini huruf alifnya ada 2. Ya, tapi ada kesempurnaan dalam penulisan, maka alifnya dibentuk berdiri di atas huruf. Ini tanda kalau huruf ini dibaca panjang. Bi ayatina. Dipanjang 2 harokat sampai 4 harokat. Ya. Ini kalau dalam ilmu tajwid ya, yang harokatnya berdiri ini disebut mad badal. Namanya mad badal. Karena badal itu artinya pengganti. Tadinya nih alifnya ada 2 ya. Tapi karena ada kesempurnaan biar lebih mudah dibaca, maka alifnya diletakkan di atas. Berdiri sebagai tanda kalau huruf yang ini nih dibacanya panjang. Sama dengan ya juga. Tadinya ya ini bergandengan dengan alif. Tapi karena ada kesempurnaan huruf, biar lebih mudah membacanya, alifnya diletakkan di atas. Makanya ini dinamakan mad badal. Ingat ya, mad badal artinya pengganti. Nah, kalau yang ini tadi nih, huruf ma yang bergandengan dengan alif saja, ini namanya mad asli. Jadi asli alif. Ya. Oke, kita ulang lagi ya. Innama yu'minu bi ayatina
allazina. Nah, allazina, ada ya mati, ya, ya sukun. Ya sukun, sebelumnya huruf berharokat kasroh. Kasroh ya. Maka huruf zal ini, zi, ya, yang harokatnya kasroh ini dibaca panjang, 2 harokat sampai 4 harokat. Ya, sama seperti yang di atas ini, yang ini nih, yang di awal, huruf ma. Ya sukun ini, ya, sebelumnya harokatnya di bawah kasroh, maka sama namanya mat asli, sama dengan yang ini nih, huruf ma, namanya mat asli. Asli dia belum ada perubahan, belum ada tambah-tambahan yang lain, ya. Kita coba lagi baca dari awal. Perhatikan baik-baik. Innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukiru biha. Ya, ini kita ketemu mat asli lagi. Iza, alif sebelumnya berharokat patah, huruf yang berharokat patah. Yang jadi patokan ini harokatnya patah ya, bukan hurufnya. Hurufnya apa aja? Huruf berharokat fathah, kemudian dia sesudahnya ada alif. Ini namanya mat asli, ya. Zukiru. Nah, waw sukun. Waw sukun sebelumnya huruf berharokat doma. Ini juga namanya mat asli, ya. Dibaca sama 2 harokat sampai 4 harokat. Zukiru biha, ini mat asli juga, ya, dibaca panjang, haknya 2 sampai 4 harokat. Kita ulang lagi dari awal ya. Innama yu'minu bi ayatina allazina iza zukiru biha. Iza zukiru biha kharru sujjadaw wa sabbahu. Nah, kharru ini mat asli juga ya. Ada waw sukun, yang jadi patokannya waw sukun, sebelumnya ada harokat doma. Sama dibacanya 2 sampai 4 harokat. Kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, wasabbahu nih, ini mat asli ya. Dibaca panjang 2 sampai 4 harokat. Oke, jadi mat asli itu hurufnya hanya 3 ya. Alif, ini alif, kemudian ya, ya sukun, kemudian waw sukun. Itu huruf mat asli, hanya 3, atau disebut juga mat tobi'i. Nah, nanti akan ada tambahan-tambahan lagi huruf-huruf yang lain, tapi patokannya tetap huruf yang 3 ini ya. Huruf yang 3 ini masih belum ada tambahan, maka disebut asli. Oke, lanjut ya. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, ini sudah di akhir ayat ya. Ada mat asli nih ya. Kemudian di akhir ada huruf na. Huruf nun berharokat patah. Ya. Maka ini dibaca panjang dan huruf nunnya disukunkan. Yastakbirun. Nah, itu ada huruf nun sukunnya.
yastakbirun. Ya, gitu. Ini kalau sudah seperti ini bentuknya, ini disebut bukan mat asli lagi namanya, tapi mat arid li sukun. Ingat ya, mat arid li sukun. Ya, dibaca akhir, hurufnya disukunkan dan dibaca panjang. Wahum la yastakbirun. Oke, sampai sini diulang-ulang lagi videonya ya biar lebih paham. Nanti kalau ada yang kurang mengerti bisa tulis di komen. Oke, jadi huruf mat asli itu ada 3 ya. Pertama alif, kemudian ya sukun, kemudian wau sukun. Dan sebelumnya berharokat doma, kalau ya sukun sebelumnya berharokat kasro. Nah, yang kedua, mat aslinya sudah ada tambahan huruf yaitu nun dan dibaca akhir ayat. Ya, dibaca akhir. Yastakbirun. Oke. Dari satu ayat ini kita bisa memetik ya, memetik hikmah untuk dijadikan panduan hidup kita dalam sehari-hari ya. Begini, kita baca terjemahannya dulu. Sungguhnya atau bukti seseorang itu beriman dengan ayat-ayat kami adalah mereka yang apabila diingatkan dengan ayat-ayatnya serta merta mereka tunduk bersujud seraya bertasbih memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala serta mereka tidak termasuk orang-orang yang menyombongkan diri ya. Jadi ayat As-Sajdah ayat 15 ini sebagai memberitahu kita bahwa barometer yang mengukur kualitas dan bobot keimanan seorang adalah bagaimana ia mampu ber-Al-Quran dengan baik dan berinteraksi dengan aktif, baik itu dengan intens membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Jadi bagi umat Islam itu benar-benar memang harus kembali kepada Al-Quran jika ingin hidupnya baik, jika ingin hidupnya beruntung dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Quran itu sudah lengkap gitu loh, panduan untuk umat Islam, panduan untuk manusia menjalani kehidupannya di alam semesta ini. Jadi kondisi orang-orang yang ada digambarkan dalam Al-Quran ya, yang mereka berbahagia ketika mendengar petunjuk-petunjuk Al-Quran, itu menurut Ibnu Katsir mengatakan orang-orang yang benar-benar beriman adalah mereka yang mendengarkan peringatan dan petunjuk Al-Quran dengan seksama, kemudian mentaatinya baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Mereka pun tunduk sepenuhnya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam firman-Nya. Jadi kalau orang-orang yang sombong ya, mereka tidak memperdulikan ayat-ayat Al-Quran, bahkan mereka meremehkan. Nah, orang-orang seperti ini itu akan dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman-Nya surat Al-Mu'minun, sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri untuk mengabdi kepadaku akan memasuki neraka jahanam dalam keadaan hina. Astagfirullahaladzim. Ini ancaman ya, benar-benar pasti, karena Allah yang berfirman dalam Al-Quran. Jadi orang-orang yang menganggap remeh petunjuk Al-Quran, itu Al-Quran ini
gampang lah Allah maha pemaaf. Ini udah jelas di dalam Al-Quran ini Allah mengecam orang-orang yang menyombongkan diri, tidak tunduk kepada Al-Quran, tidak taat kepada Allah, meremehkan ayat-ayat Al-Quran, siap-siap aja diantar ke neraka jahanam. Ya, kemudian Rasulullah juga menyebutkan beberapa fenomena hajrul Quran. Ya, barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, ia termasuk yang meninggalkan Al-Quran. Barang siapa membaca Al-Quran namun tidak mentadaburi maknanya, ia termasuk yang meninggalkan Al-Quran. Jadi cuma baca aja gitu, baca aja baca, tapi tidak meresapi makna, tidak meresapi apa yang dikatakan dalam Al-Quran gitu. Kan ada itu orang ya kalau lagi membaca Al-Quran sampai menangis gitu, benar-benar meresapi ketika membaca ayat Al-Quran tentang gambaran orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam, orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sampai menangis, itu ada seperti itu. Itu yang dimaksud Rasulullah mentadaburi Al-Quran maknanya. Kemudian kata Rasulullah apa? Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian mentadaburi maknanya tetapi tidak mengamalkan, ia juga termasuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Udah baca, udah mentadaburi tapi tidak diamalkan. Misalnya dalam Al-Quran dikatakan orang-orang mukmin itu harus beramal soleh misalnya berbuat kebaikan, tapi tidak diamalkan. Nah, itu sama saja dia meninggalkan Al-Quran. Ya. Inilah manfaat dari kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Karena ya nggak bisa orang ujuk-ujuk bisa baca Quran, ya harus belajar. Itu ada kemauan, ada sungguh-sungguh, pasti bisa. Kemudian bagaimana sih situasi dan kondisi hati? Menurut Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, hati manusia itu dapat dibagi menjadi dua. Ketika menafsirkan ayat ini, yaitu pertama, hati yang diselimuti oleh kesibukan dan fata morgana duniawi sehingga ketika datang salah satu dari urusan akhirat, dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu apa yang harus diperbuat. Baliknya hati yang penuh dengan urusan akhirat sehingga ketika datang salah satu urusan dunia, dia juga tidak peduli karena hatinya sudah terpaut dengan urusan akhirat. Ya. Jadi kembali lagi ada 3 nilai yang dijunjung oleh ayat ini sebagai bukti dan konsekuensi seorang dengan pengakuan imannya. Pertama, mereka yang selalu diingatkan oleh ayat-ayat Allah adalah Rasulullah SAW merupakan contoh terbaik, suri tauladan bagi manusia sepanjang masa. Beliau selalu membaca Al-Quran jika berada dalam suatu majelis ilmu ya, untuk mengingatkan mereka akan petunjuk dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suasana Qur'ani ini selalu menyelimuti setiap majelis yang diadakan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya. Jadi senantiasa Rasulullah selalu membaca Al-Quran di dalam majelis ilmunya. Kedua, bertasbih, mengakui akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengajukan argumentasi mengapa sih tasbih banyak disebutkan oleh Al-Quran, terutama ketika berbicara tentang keindahan penciptaan alam semesta dan anugerah nikmatnya yang tidak terhingga, atau kejadian dan peristiwa yang luar biasa.
Karena dalam kalimat tasbih itu terkandung makna takbir, maha besar. Ketika Al-Quran menjelaskan tentang alam semesta, tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya kan, yang diberikan kepada hambanya, di situ selalu disebutkan kalimat-kalimat tasbih. Karena kalimat tasbih itu mengandung makna takbir. Sehingga diharapkan akan lahir dua sifat. Ketika kalimat tasbih banyak membasahi bibir seseorang, yaitu hilangnya benih-benih takabur, benih-benih kesombongan. Kalau seseorang sering bertasbih subhanallah, 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 maka itu akan menghilangkan benih-benih takabur, ya, kesombongan yang bisa merusak iman dan semakin kuatnya ketergantungan seorang dengan Sang Kholik. Ya. Dalam surah Al-Ikhlas kan sudah disebutkan Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Jadi Allah tempat bergantung dalam segala urusan duniawi apalagi. Ya. Yang ketiga, kesombongan merupakan faktor utama seseorang tidak mau atau enggan diingatkan dengan petunjuk Allah. Nah, ini yang tadi sudah dibahas ya, bahwa orang-orang sombong yang tidak menerima ayat-ayat Al-Quran, petunjuk, maka itu akan diantar ke neraka jahanam oleh Allah SWT dalam keadaan hina. Baiklah, sahabat-sahabatku semua, tadi pertama kita sudah bahas tentang mat asli, ya, ada 3 huruf, alif, wawu, ya. Kemudian mat arid li sukun yang dibaca panjang di akhir ayat. Yang kedua, kita sudah membahas hikmahnya, ya. Kita bisa memetik 3 nilai-nilai ini, bahwa ayat ini adalah sebagai barometer orang-orang beriman. Ya. Apa nilai-nilai yang bisa kita petik? Pertama, kita harus senantiasa mencontoh Rasulullah SAW, membaca Al-Quran, mentadaburinya, kemudian mengamalkan. Yang kedua, kita harus sering-sering bertasbih kepada Allah agar benih-benih kesombongan yang ada dalam hati kita itu bisa dihapuskan oleh Allah, bisa digugurkan, dan kita semakin rendah hati, kemudian kita bergantung hanya kepada Allah, bukan berharap kepada manusia. Karena kalau kita bergantung dan berharap pada selain Allah, hanyalah kekecewaan yang didapat. Kemudian yang ketiga, bahwa penting dan perlu diingat, kesombongan itu merupakan hal yang harus dihindari, karena kesombongan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita harus senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Oke, terima kasih Anda sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda suka dengan video ini, silakan share, like, dan komen. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.